Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa kembali di dalam acara ngobrol santai. Kali ini saya ditemani beberapa kawan-kawan saya di sini. Terutama nih sebelah saya ada Ustadz Gusnu ya. Ustadz Gusnu. Lalu di depan saya ada Mr. X yang Afan nggak bisa disebutkan identitas aslinya untuk kepentingan beliau dan kepentingan umat. Dan bahan yang akan kita bahas kali ini adalah tema yang agak sensitif sebenarnya, dan diharapkan dari hasil bahasan kali ini kita bisa lebih mengenal apa itu yang namanya narkoba, lalu bagaimana kita bisa menghindarinya, lalu untuk mereka yang sudah terlanjur terjerumus di dalamnya bisa keluar dari situ dan bisa bertobat dan bisa kembali menjalani kehidupan normal. Nah, narkoba ini kan dari dulu nih menjadi momok sekali ya, Ustaz. Anda nyebutnya siapa ya enaknya ya? Bro. Bro, nggak apa-apa. Dari dulu sampai sekarang ini nggak selesai di masalah narkoba nih. Dari tahun dulu banget, dari zamannya perang Vietnam itu sudah ada narkoba, sampai sekarang berubah namanya, termodifikasi gitu. Terus memang nggak akan bisa selesai sih kayaknya, mungkin nih sampai besok nih, nggak tahu gimana selesainya. Kalau boleh tahu nih bro, dulu pertama kali kena yang namanya narkoba ini gimana sih? Lewat pergaulan karena kurangnya perhatian orang tua, dan kita juga coba-coba. Kalau orang Bali bilang belok ajum. Itu umur berapa? SMP kelas 1 kayak. SMP kelas 1 udah. Nah, itu kalau boleh tahu jenis apa? Etep dulu. Etep sama cimeng. Putau sama cimeng. Sama ganja. Ya, buat pemirsa nih yang bingung etep apaan sih ya, ini salah satu jenis narkoba lah gitu. Kalau jadi misalnya mungkin nanti ada yang tahu orang-orang ngomongin etep atau anaknya ngomongin etep atau putau, hati-hati, coba ditanya gitu, tahu itu istilah-istilah itu dari mana. Jadi pertama kali kena putau itu SMP. Oke, lalu pasti berkembang lah bisa nyoba yang lain. Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, saya mau tanya ke Ustadz Gusnu. Narkoba ini misalnya ditinjau dari sisi syariah, sudah pasti keharamannya ya? Ya, insya Allah. Bismillah. Ya, jadi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita dijaga, baik diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, ya sanak saudara yang kita cintai, agar terhindar dari namanya narkoba. Ya, kalau ditinjau dari syariat, ya, ulama kita menggolongkan narkoba ini termasuk yang menghilangkan akal. Ya, nanti bisa ditelusuri bagaimana yang pernah mengalami bagaimana hilang akalnya, seperti itu ya. Jadi kalau sesuatu yang menghilangkan akal itu pasti diharamkan oleh syariat Islam ya, termasuk narkoba, karena dia hal-hal yang bisa menghilangkan akal seseorang dan bisa mati rasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Jadi setiap yang memabukkan kemudian menghilangkan akal ya disebut dengan khamr, dan setiap yang menghilangkan akal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti khamr itu tidak terbatas minuman beralkohol saja? Ya. Oke, Ana baru tahu. Oke, berarti ada, karena beberapa teman-teman anak pemakai dulu tuh, mereka berkilahnya gini, ini kan di zaman Rasulullah nggak ada narkoba, mana coba cari hukumnya narkoba gitu di Quran apa di hadis itu apa coba, nggak ada kan? Ya mungkin sama mereka dari lihat seperti rokok lah kayak gitu. Jadi kalau makanya Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan berdalil dengan hadis ini, setiap yang menghilangkan akalnya itu ya dimasukkan kategori
khamar, dikatakan khamar. Ya. Makanya baik yang sedikit maupun yang banyak, ya selama itu memabukkan, itu juga dikategorikan yang dilarang dalam Islam. Meskipun zaman dulu nggak ada kan, iya betul, minuman-minuman atau sesuatu yang dibuat zaman sekarang. Bahkan ada cerita Muaz bin Jabal waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya kalau tidak salah sahabat Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, kami di Yaman ya membuat sebuah minuman disebut dengan mid'u dan mizru, atau kalau tidak salah disebut seperti itu, yang mana minuman ini terbuat dari anggur, terbuat dari gandum yang disimpan lama, akhirnya bisa menghilangkan akal. Maka Rasulullah SAW hanya menjawab, kullu muskirin haram. Itu jawaban Rasulullah SAW, jadi mencakup semuanya, setiap yang memabukkan, setiap yang menghilangkan akal. Makanya disebut khamar itu mata khamarul akal, maksudnya adalah yang menguasai akal kita. Kita nggak bisa menguasai akal, maksudnya kita nggak bisa akal kita kan kita yang menguasai harusnya kan, tapi ketika sudah mengkonsumsi khamar tersebut, sesuatu yang menghilangkan akal kita. Jadi itulah yang makanya menutupi akal kita. Setiap menutupi akal kita, kalau dia melemahkan akal kita, itu dilarang dalam syariat Islam. Seperti itu. Jadi Masya Allah ya, syariat Islam ini sebenarnya dari zaman Rasulullah sebenarnya sampai akhir zaman nanti berlaku hukum seperti itu ya Ustaz. Yeah. Walaupun apapun lagi nanti namanya berubah-berubah lagi Ustaz. Makanya nggak ada kan minuman-minuman yang modern-modern sama sekarang. Zaman dulu nggak ada. Kalau dicari ya nggak usah kita sebut namanya gitu kan. Nggak ada zaman Rasulullah SAW. Makanya kan pakai kaidah itu ya, sebagaimana Rasulullah SAW ditanya berbagai macam minuman yang dibuat oleh waktu itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ini namanya, ada ini namanya. Nabi cuma mengatakan kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram, katanya seperti itu. Masya Allah. Nah, kita kembali lagi nih buat ente nih bro, lanjutin lagi ceritanya. Jadi pertama kali SMP dulu. SMP. Nyoba-nyoba. Coba tahu, tapi nggak lama, cuma sekedar tahu aja. Tahu aja. Itu misalnya nyambung tadi ke penjelasan Ustaz, menghilangkan akalnya seperti apa sih efeknya? Efeknya aku tahu itu kan nggak lama, nggak sekitar 20 menit paling lama itu sekitar nggak sampai 20 menit, 15 menit 20 menit kayaknya sudah drop, sudah hilang efeknya. Cuma ya benar-benar nggak sadar. Kalau aku tahu itu benar-benar nggak sadar. Ya nyaman, ngefly gitu. Oke. Jadi nggak bisa kita bayangkan gitu karena nggak pakai gitu ya. Ya. Nyaman gitu. Berarti ibaratnya misalnya lagi banyak masalah apa segala macam, ditagih hutang sana sini, istri begini begitu, anak begini begitu, kena putau enak. Sementara. Oke. Terus habis itu kalau sudah hilang efeknya? Iya, tambah masalah. Karena kita harus dapat uang lagi untuk beli kan gitu. Atau enggak, kita kemarin belinya juga ngebon segala macam ya. Ya, ngebon lagi. Nah, lalu habis itu lanjut lagi kena inek sabu. Ntar, pengetahuan anak yang awam juga, dulu juga pernah kenal sama teman-teman yang pakai narkoba nih kan ada beberapa golongan. Ada yang efeknya bikin kita ngefly santai gitu. Ada yang efeknya bikin kita pumping lah, bikin kita energik, bikin kita semacam semangat, efek doping lah, efek doping. Benar begitu ya? Yeah. Benar gitu ya? Semua narkoba kan punya efek beda-beda. Boleh nggak bantu nih pemirsa nih biar lebih kita kasih pengetahuan sedikit pemirsa di rumah nih biar tahu lah narkoba jenis apa efeknya seperti ini, narkoba jenis ini efeknya seperti ini, apa ya? Misalkan ya? Nah, misalnya contoh yang bikin santai, efek santai ya cimeng, cimeng tuh ganja santai, kita bikin menghayal, halusinasi. Kalau inex ekstasi dia energik,
Ntar dulu, yang halu-halu nih. Ya halu-halu ya Cimeng. cimeng, Putau ete tadi. putau ya, kuk, Kuk. Nah. eh, apa lagi? Itu aja sih. Kalau cimeng ini kan di rokok ya, Ki lagi rokok ya, dia rokok. Terus apa namanya? Kalau putau di drak juga, dia bakar Nah, juga. oke. Terus habis itu yang bikin semangat tadi Semangat ya sabu, inex, ada namanya apa lagi ya? Ya itu dah. Kalau inex kan banyak mereknya, banyak macam-macam. siap. Gini Sat, dari efek-efek narkoba ini Sat, ada beberapa yang Ana pernah tahu dari berita. Ana juga pernah mengalami di depan mata Ana sendiri gitu. Ada beberapa kayak misalnya pondok pesantren yang nyeleneh nih Zat. Ada yang emang make itu Zat. Buat alasan mereka biar lebih giat belajarnya gitu, biar lebih giat mereka berzikir, karena memang efeknya bikin kita semacam doping. Tapi dalam keadaan memang setengah sadar akhirnya Zat. Terutama sabu deh. Terutama sabu itu kan contoh beberapa ada yang dulu sempat diberitakan pemilik pondok pesantren ini tertangkap karena kasus narkoba gitu. Lalu beberapa santrinya memang disuplai seperti itu Zat gitu. Itu walaupun seperti itu hukumnya juga tetap haram Zat ya. Karena di yang tadi itu Zat. Jadi kalau kita bahas pertama hukumnya harus kita bahas hukum narkoba tersebut dari sisi agama gitu kan. Ketika misalkan ulama sudah mengatakan misalkan ini haram, ya nggak boleh kita pakai, ya hukumnya seperti walaupun untuk ibadah, ya kan. Bagaimana coba? Memang dalam Quran kan disebutkan sesungguhnya di dalam minuman itu atau sesuatu yang memabukkan itu ada manfaatnya, ya betul kan? Wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun ada pasti manfaat-manfaat yang sebutkan tadi, seperti kita buat semangat, menghilangkan stres, itu kan sebenarnya manfaat, ya. Kemudian kita tambah kuat, misalkan ngangkat sesuatu tadi bisa kuat nggak ya? Enggak, kalau ngangkat tuh enggak. Atau lari, atau mungkin kita bikin sesuatu yang lain manfaat. Intinya ada sesuatu yang buat ke tubuh kita kan bermanfaat. Nah itu meskipun ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Nah saya nggak habis pikir kalau orang beribadah dengan cara seperti itu bagaimana? Ya, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya la yazni al-mu'min hina yazni la yazni syakhsun hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq wa huwa mu'min wa la yashrabul khamr syaribul khamr wa huwa mu'min. Maksudnya apa? Tidak mungkin orang yang imannya sempurna melakukan, mohon maaf, perzinahan, auzubillahi min dzalik. Dan orang yang imannya sempurna tidak mungkin dia akan mencuri, dan juga tidak akan melakukan minum khamar orang yang imannya sempurna. Jadi ketika dia melakukan atau meminum minuman keras, kemudian narkoba, nah ini imannya naqis, berkurang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis disebutkan juga yang disahihkan kalau tidak salah Syekh Albani, bahwasanya orang yang meminum khamar, ya orang yang minum khamar, yang meminum memabukkan, ya memakai sesuatu yang memabukkan itu tidak terima sholatnya 40 hari, arba'una 40, ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagi seseorang ketika memakai itu, kemudian dia semangat beribadahnya, apakah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita pakai dalil tersebut. Karena di antara ulama mengatakan bahwasanya narkoba itu dikiaskan dengan minuman keras, seperti itu. Sedangkan minuman keras kan hukumnya sudah jelas, hukumnya sudah jelas. Kadang kalau kita saksikan orang yang minum minuman keras itu, kalau dia mau berzikir juga Masya Allah berzikirnya kalau setengah
setengah minum ya, Sadar. setengah sadar, mungkin kita lihat zikirnya lebih lama daripada kita, kan? Ya seperti itu. Nah, wallahu taala alam ya. Saya tidak pernah mendengar atau membaca berita yang seperti ini, tapi mudah-mudahan tidak terjadi, ya kan? Mudah-mudahan enggak. Ya. Udah jangan lagi ada kayak gitu. Selain ya namanya pondok pesantren juga tercoreng, nama umat muslim kan juga ikut-ikutan Ya. di situ gitu. Nah, terus kita kembali lagi sama ente nih, Bro. Apa namanya? Setelah tadi kita bicara jenisnya narkoba apa segala macam kayak gitu. Terus Ana juga merhatiin teman-teman Ana yang pemakai dan juga pengedar tuh. Kehidupannya ndak lepas dari ini, Bro. Bener nggak? Satu, sering bohong. Dua, sering nyuri. Sering nyuri. Itu udah nggak jauh-jauh lah dari situ. Syukur udah nggak berurusan sama polisi, cuma sering banyakan berurusan sama polisi. Itu gimana? Ada punya pengalaman di situ? Iya, karena kalau namanya jangki ya namanya pemakai itu dia harus dapat barang itu besok dan terus besok secepatnya. Karena kan barang itu kan terutama tahu yang Anda tahu kan efeknya nggak lama. Ngedrop dia harus pakai lagi, besok harus dia pakai lagi, dan dia nggak bisa kerjanya cuma ya tipu sana tipu sini, ambil barang orang, apa yang ada di depan matanya bisa jadiin duit sama dia. Kalau punya pengalaman pribadi nggak gitu? Kalau pengalaman pribadi diambil barang sama teman sering. Diambil barang sama teman, kalau saya alhamdulillah nggak sampai kayak gitu. Sudah main gini apa namanya, jualan juga soalnya. Ya, berjualan ya, jadi tidak sampai ngambil barang orang. Berarti ini lebih advance lagi nih kan? lebih advance lagi. Sebentar, di zaman waktu itu masih lagi giat-giatnya make, pernah sih ada timbul perasaan bersalah atau perasaan aduh sampai kapan nih saya kayak gini nih, atau enggak pernah timbul perasaan tuh pingin berhenti tapi susah, pernah nggak ada kayak gitu? 2014 2015 saya duduk di depan klub yang besar di Bali, duduk di depan di warung. Di depan klub itu ada warung. Saya sering lihat bapak-bapak tuh ngajak anaknya sholat subuh. Dan kondisi waktu itu kan saya masih kerja di klub itu, kok nikmat sekali orang ini ngajak anak, apa namanya, sejuk rasanya. Akhirnya saya coba sholat subuh di satu masjid di dekat klub itu. Udah coba, kok dekat, zaman itu kan masih nggak ada kayak sekarang ini kan, sholatnya renggang, sholatnya rapet, harum. Di situ saya nemu enak sekali. Waktu sujud tuh kayaknya sujud itu tenang, lebih nikmat daripada kita make. Nah, sujud itu makanya enggak pernah saya senikmat di saat sholat itu, yang paling nikmat itu saat sujud. Betul. Berarti betul kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kita, pikiran plong rasanya ya. Mungkin insyaallah, jadi kalau kayak kita boleh mudah-mudahan ketika waktu itu mendapatkan halawatul iman ya. Halawatul iman itu manisnya iman. Mudah-mudahan waktu itu, karena setiap seorang itu kalau memang benar-benar sampai puncaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan nikmatnya iman, manisnya meneguk iman. Ya mudah-mudahan waktu itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kedepannya seperti apa. Ternyata memang Allah jawab mungkin keinginan tadi kan, lewat sholat, lewat sujud ya. Tapi bisa nggak Anas katakan saat itu momen-momen itu adalah benar-benar turning point buat Anda? Waktu itu kan coba-coba ya.
pingin keluar itu kan enggak semudah itu, keluar dari tempat itu kan enggak semudah itu. Ana mau keluar dari sana, ana berpikir mau kerja apa. Ya. Oh, kalau keluar dari jaringan itu lebih Jaringan. lama ya. Kalau keluar dari kita cuma Ya. sekedar memakai mungkin lebih lama. Jenuh sudah make itu sudah jenuh, karena sudah nikmatnya sudah enggak dapat sudah make itu sudah bosan. Orang make 1 2, nah sudah make 1 2 sudah enggak Nggak ada rasa. rasanya. Udah habis itu, dan sisi ketinggian. yang anak rasa juga otak ini sudah sakit, karena rasa percaya sama orang itu sudah enggak ada. Sama orang terdekat saya sudah enggak percaya, apalagi sama orang baru. Sakitnya ini kayak gimana? Sakit, otak ini sakit, enggak ada percaya diri sudah hilang. Ketemu orang banyak sudah takut. Habis itu dah curiga sama orang. Kalau orang di depan bisik-bisik kita sudah ini pasti ngomongin saya gitu, macam-macam gitu. gitu. Kemana-mana Sudah enggak tenang. Lihat orang pakai baju celana coklat, sepatu hitam sudah sudah pikirannya sudah macam-macam ada. Jadi ya, insyaallah. Tadi kan di awal ceritakan bahwasanya melihat seorang bapak ngajak anaknya sholat subuh, kemudian hatinya kok terketuk gitu ya. Mungkin kalau kita ambil dari Quran ya, ada sih hadis, mohon maaf bukan hadis, firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengatakan bahwasanya suatu ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, ya Allah, jadikanlah diriku dan keturunanku untuk menjadi hamba yang mendirikan sholat ya. Dan terimalah doa kami ya Allah. Nah, mungkin ini pentingnya seorang ayah ya, mungkin terlepas dari cerita tadi ya, kisah tadi, pentingnya seorang ayah mendidik anaknya untuk sholat, untuk berbuat baik. Kemudian tiba-tiba di saat itu orang menyaksikan perilaku kita kepada anak kita, yang mana itu menjadi asbab atau sebab orang itu berubah. Masya Allah. Ya kan? Kita tidak tahu, ternyata mungkin sepele kita ngajak anak kita sholat, ngajak anak kita misalkan bersedekah, ngajak anak kita misalkan berpuasa, atau bahkan haji, umroh. Ternyata orang melihat itu ya menjadi sebab seorang itu berubah. Seperti antum tadi kan, berubah lewat menyaksikan seorang ayah membawa anaknya sholat subuh, hatinya terketuk, oh dari situ kita ikut sholat. Nah, hal-hal yang sepele ini bisa menjadikan termasuk hikmahnya sholat berjamaah di masjid. Iya, banyak sekali hikmahnya betul. Orang melihat jadi terinspirasi. Bahkan ada pernah yang cerita ya, orang-orang tuh melihat orang yang keluar dari sholat setelah berwudu tuh beda. Kok adem, kok tenang, kok mukanya bersinar, meskipun mungkin mukanya kita ini sama matang gitu kan. Tapi ketika orang melihatnya itu, kok orang yang habis selesai sholat itu tenang, cerah rasanya. Padahal kita sepele kelihatannya, tapi orang lain melihatnya Masya Allah ya, seperti itu. Jadi benar ya, kalau dulu mungkin pulang dari klub subuh, sekarang subuh ke masjid. Cerahnya beda. Kalau dulu kan cerahnya waktu maket kan muka cerah-cerah pucat. Kalau sekarang Oke. Terus gini, ada nggak kira-kira tips ya? Ya mungkin tips lah, mungkin yang bisa di-sharing ke teman-teman ini, mungkin buat nasihat atau mungkin orang tua yang sudah punya, bisa juga buat orang tua yang sudah punya anak-anak remaja ini, gimana bisa membentengi anak-anaknya ini, atau enggak membentengi diri kita sendiri dari pengaruh narkoba atau pengaruh dari teman-teman buruk yang mungkin akan menjerumuskan kita ke dalam dunia narkoba. Yang bisa membentengi anak-anak agar terhindar dari narkoba itu yang anak alami ilmu agama.
ilmu din ini. Ya, dia agar dia tahu tentang apa tujuan hidupnya, karena banyak orang yang di luar sana sering sekali waktu dia frustasi dia bilang, apa sih tujuan hidup saya gitu. Nah, untuk apa saya hidup? Orang-orang di luar sana tidak tahu untuk apa dia hidup. Dia mencari jati dirinya dengan pakai narkoba. Tapi kalau setelah dia tahu agama, dia tahu dia diciptakan hanya untuk menyembah Allah, insya Allah dia bakal punya prinsip, punya pegangan hidup lah. Masya Allah. Berarti iman memiliki peranan penting Betul. untuk orang berubah, untuk orang meninggalkan hal-hal yang seperti itu ya. Sebagaimana mungkin pengalaman antum tadi ya. Terus lingkungan seperti apa sih yang harus dihindari? Lingkungan ya, Model kayak gimana? lingkungan ya peminum, ya lingkungannya yang lingkungan anak-anak yang kurang perhatian orang tuanya, yang pergi malam, ya liar-liaran, kabur-kaburan. Karena nih sekarang gini nih Sat, mungkin pengaruh juga kita kan sekarang kegiatan belajar mengajar online semua di rumah. Ya. Nah, jadi banyak nih sekarang anak perhatiin juga yang tadinya nggak usah jauh-jauh, misalnya di Sanur nih, tadinya nggak pernah ada trek-trekan Sat. Nggak pernah ada balapan liar tuh, nggak ada. Sekarang rame sekali balapan liar karena paginya anak-anak ini ke sekolah. Jadi malam mereka begadang gitu, mereka keluar malam. Sering anak-anak muda nih keluar malam. Mungkin seumuran SMP. Ya 14-15 itu kan rawan-rawannya. Ya itu udah masih bocah-bocah nih gitu. Ya kan tadi kan sudah dibilang blok ajum kan ya. Blok ajum terus blok saja. Ya belum saja lagi ya. Nyoba gitu kan. Ya. Gitu, dan yang gitu-gitu termasuk ya, berarti ya termasuk yang lingkungan yang harus dihindari lah. Karena ya ajarkan dia arahkan ke positif lah, seperti olahraga, agama. Arahkan ke positif ya, betul. Jadi memang itu tadi ya, teman, lingkungan sangat mempengaruhi. Dan support orang tua juga ya, support orang tua. Kalau kita arahkan tapi tidak disupport juga. oh iya benar, Masya Allah. Mungkin juga antum waktu itu yang mengarahkan antum ke masjid itu karena doa orang tua. Bisa jadi. Iya, kan? Ini nggak tahu kan. Ibunya berdoa terus tiap malam nih, ya Allah nih anak saya biar sembuh nih gimana. Bisa jadi. Doa orang tua kan iya, kan? Bagus ya. Begitu ente memutuskan pingin berhenti, lalu apakah itu bisa berhenti begitu langsung berhenti atau bertahap atau gimana? Berhenti makanya anak 2014 itu sudah mengurangi. Cuma karena anak masih lingkungan kerja anak di sana, anak tidak semudah itu mau keluar. Anak keluar pernah ada waiter yang keluar dari tempat kerja anak tanya waktu dia main ke suatu tempat, anak ketemu sama dia, kenapa antum kok bisa keluar? Anak pingin keluar seperti keluar dari tempat ini, tapi anak khawatir akan rezeki, anak mau kerja di mana. Terus dia bilang kayak gini, masa antum waktu sebelum kerja di sini antum bisa makan enggak bang? Habis itu dia bilang antum punya Allah, dia bilang itu. Masa antum nggak yakin sama Allah? Omongan itu anak pikirin dari tahun 2014, 2015 sampai anak ambil keputusan 2017 anak keluar dari. Akhirnya keluar dari ekonomi yang sulit waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah anak keluar dari sana, anak punya tabungan semua habis. Semua keluar dari sana 2017 anak punya uang habis semua, tapi Allah ganti semua dengan yang lebih baik. Masya Allah. Berarti benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu memberikan kita bayangan-bayangan kefakiran, kemiskinan kan, kayak bener kan tadi kan mau keluar takut keluar berarti ntar takut miskin, takut fakir, tak punya uang, tak punya pekerjaan. Dan kalau sudah mikir kayak gitu ya sudah, akhirnya wa ya'murukum bil fahsya, nyuruh keburukan, ya kan. Ujung-ujungnya kan uang, tak punya uang, akhirnya karena tak punya uang akhirnya disuruh melakukan keburukan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Nah, ini garis poinnya yang perlu kita garis bawahi ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ampunan dan keutamaan. Ampunan
berupa pertobatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan sebagaimana tadi bilang rezekinya mungkin ditambah. Ya kan? Seperti itu. Atau rezekinya yang dulu pernah sedikit, akhirnya ketika keluar dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan niatan karena Allah, diganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Dan halal lagi. Halal lagi kan, ya. Halal Itu yang penting, thayyib. Halal dan barokah itu yang penting. Oke. Lalu setelah bersih nih semuanya, setelah udah nggak ada di dalam dunia itu, masih ada nggak orang-orang yang ngajakin lagi balik apa? Anak kalau berhenti dari sana, anak HP yang anak untuk kerja, HP yang untuk komunikasi dengan orang-orang itu anak matiin kartunya. Dan apa namanya, sudah lost contact dengan semuanya. Oh, benar-benar. Dengan semua orang. Benar-benar harus dihilangin deh, harus dihilangin ya. Menjauh di semua pokoknya nggak ada hubungan ya, nggak ada berkaitan dengan orang-orang. Tapi rasa ingin make itu muncul lagi kadang-kadang, rasa ingin make ya. Rasa ingin make lagi muncul lagi kadang-kadang kita kadang-kadang kita ya namanya hijrah kan nggak mulus. Kadang-kadang kita down lihat teman-teman yang bikin futur ada segala macam itu pingin make lagi, ingin kembali lagi. Ya tapi itu dah, alhamdulillah saya berada di lingkungan teman-teman yang saling menguatkan. Walaupun ya nggak mudah ya. Nggak mudah ya. Jadi ini sedikit ini juga pengalaman anak dulu. Jadi salah satu efek narkoba yang paling lama hilang ya, paling lama efek sugestinya hilang itu sabu, bener ya, sabu. Sampai sekarang masih rasa nggak percaya sama orang tuh kadang-kadang masih, rasa curiga sama orang tuh masih, sensitif sama orang tuh masih keras. Jadi efek secara mental dan efek secara kesehatan juga, efek secara biologis juga. Ya itu yang anak tahu. Jadi efek itu sabu tuh menyerang ke paru, ke otak, ke semuanya jelek. Otak yang paling. Nah secara mental ini memang sampai kita sudah sembuh pun ke bawah. Jadi kita lihat botol tuh gemes, pengen megang-megang gitu. Lihat sedotan tuh pengen teguk-teguk. Lihat korek gini main-main. Kayak gitu. Jadi sedikit pengetahuan juga buat teman-teman di rumah yang kebetulan melihat tayangan ini, mungkin ya efek-efek dari narkoba ini salah satunya dari sabu ya seperti itu. Jadi jeleknya ya nggak hilangnya susah, yang kayak gitu. Bakal nyesel. Nyesel. Nikmatnya sedikit. Sementara ya lama. Mudah-mudahan ini tidak saya bawa sampai seumur hidup. Amin, seumur hidup dan setelah hidup. Amin. Amin. Atau ada pertanyaan ya kira-kira buat bro kita ini satu? Apa ya? Kayaknya enggak, antum udah ngabisin tadi. Bertanya semua. Dan alhamdulillah, ana beberapa kali juga selamat dari overdosis. Overdosis ya. Ana yang namanya orang pakai sabu kan dia pingin ineknya kan nggak ketemu dapat feel-nya, pingin tambah lagi, akhirnya naiknya barengan. Alhamdulillah Allah masih kasih keselamatan. Ada berapa kali ketemu sama kejadian yang di depan mata anak sendiri yang meninggal gitu. Ya, yang anak itu 2015 itu anak tinggal sholat subuh, anak sudah mulai sholat subuh, sholatnya subuh aja karena enggak tidur waktu itu masih kerja di klub. Sholat subuh anak cari ke balkon dalam masih kondisi tidur. Lampu udah terang, anak bangunin ternyata sudah lewat. Ya. Allah salam, mudah-mudahan. Segitu pertaruhannya kita dengan narkoba. Tapi ketika pakai itu enggak merasa kita bahwasanya takut lewat gitu. Enggak lah. Lagi enak. Tapi kadang-kadang ada
rasa bersalah gitu, kadang-kadang tergantung gini sih Moodnya ya. waktu itu ya. Oh. Tergantung moodnya pas lagi makainya itu Hmm. gimana. Cuma ya udahlah, nggak usah lah dicoba-coba Ya, intinya. jangan coba-coba. Ya, Jangan coba-coba. Jangan Alhamdulillah, dicoba-coba. selama ya. Karena Mudah-mudahan beneran. Allah jaga. Banyak yang memulai narkoba ini karena nyoba. Coba-coba. Iseng Zat, iseng. Pingin tahu. tahu, Ini kok nyoba kayaknya enak dia, kita ngeliat enak. pingin kelihatan keren. Dia nyoba sekali, ih enak, nyoba kedua kali, ih lebih enak lagi, nyoba ketiga, gitu ya bener ya. Akhirnya keterusan. Kurang lebih gitu. Oke pemirsa, tadi sudah kita obrolin bersama ini masalah narkoba panjang lebar dari bro kita satu ini, dari awal dia make sampai akhirnya awal dia mulai ada titik balik dalam hidupnya ketika dia harus memutuskan kapan saya harus berhenti. Lalu banyak juga tadi penjelasan dari Ustaz Husnu tentang ditinjau dari syariatnya itu bagaimana, lalu apa-apa tadi yang bisa membuat kita untuk membentengi diri kita agar kita agar kita juga mempunyai bekal yang kuat untuk melawan keinginan kita kembali kepada narkoba ini. Jangan sekali-sekali mendekati narkoba, jangan sekali-sekali pingin tahu apa itu narkoba, apalagi pingin tahu apa itu rasanya. Beneran, dari teman kita ini kita sudah belajar bagaimana efek jeleknya, efek merusaknya, dan segala macamnya. Udah lebih baik dijauhi saja. Jangan pernah sekali-sekali pingin mencoba narkoba. Oke, demikian bincang santai kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam bincang santai di lain waktu dan kesempatan dengan tema yang tentunya akan lebih asik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.